Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat puding serikaya gula merah ditambah dengan kacang hijau. Walau dibuat tanpa bubuk agar-agar, tapi rasa pudingnya ini enak banget. Teksturnya super lembut, rasanya manis dan gurih, apalagi ditambah dengan kacang hijau, rasanya jadi semakin enak. Nah, jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan subscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan pertama, saya pakai kacang hijau. Dan kacang hijaunya setelah saya cuci, ini akan saya rebus menggunakan air sebanyak 700 ml. Bisa kita rebus kacang hijaunya menggunakan api sedang sampai nanti kacang hijaunya empuk. Nah, ini airnya sudah menyusut, kacang hijaunya pun sudah empuk. Ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya dan tunggu hingga dingin. Bahan selanjutnya bisa kita siapkan gula merah atau gula aren, kemudian masukkan ke dalam panci. Selanjutnya bisa kita tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian tambahkan juga santan sebanyak 700 ml. Untuk santannya bisa kita buat dari 2 saset santan instan ditambah air, atau bisa juga dari setengah butir kelapa. Sebelum direbus, bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu semua bahannya hingga tercampur rata dan gula merahnya sedikit larut. Agar aromanya lebih wangi, bisa kita masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, ini akan saya rebus larutan santan dan gula merahnya hingga mendidih. Saat merebus, ini harus sering kita aduk agar santannya tidak pecah dan gula merahnya bisa cepat larut. Nah, setelah mendidih seperti ini, gula merahnya pun sudah larut, bisa kita matikan api kompornya dan tunggu hingga dingin. Bahan selanjutnya saya pakai telur ayam sebanyak 5 butir. Kemudian telurnya bisa kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Selanjutnya, ini akan saya kocok lepas telurnya hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan larutan santan gula merahnya yang sudah dingin ke dalam kocokan telurnya. Pastikan santannya sudah dingin dan disaring ya, agar kotoran gula merahnya tidak ikut terbawa. Kemudian, ini bisa kita kocok kembali hingga tercampur rata semua bahannya. Nah, setelah tercampur rata, ini akan saya bagi 2, tapi saya ukur dulu hasilnya. Setelah terlihat hasilnya sebanyak ini, sekarang akan saya bagi 2 sama rata. Nah, setelah dibagi 2 seperti ini, sekarang bisa kita siapkan cup pudingnya. Untuk cup pudingnya, saya menggunakan ukuran yang 100 ml dan gunakan yang tahan panas karena ini akan kita kukus. Sebelum dituang ke dalam cup, sebaiknya adonannya kita kocok terlebih dahulu agar tidak ada yang mengendap. Setelah dikocok, langsung saja kita tuang ke dalam cup sampai penuh seperti ini. Nah, ini setelah dituang semua, untuk yang pertama dapat 6 pieces seperti ini. Jika mau lebih banyak, gunakan cup puding ukuran yang lebih kecil. Langkah selanjutnya, langsung saja kita kukus pudingnya. Pastikan air kukusannya sudah panas atau sudah mendidih seperti ini. Dan ini pudingnya akan saya kukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Nah, ini setelah 20 menit kita cek terlebih dahulu, tempelkan bagian atasnya dengan sendok seperti ini. Jika sudah tidak menempel, ini sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Untuk adonan puding yang kedua, bisa kita masukkan rebusan kacang hijau yang sudah dingin. Sebelum dimasukkan, ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu agar airnya tidak ikut masuk ke dalam adonan pudingnya ya. Cukup kacang hijaunya saja. Dan setelah semua kacang hijau masuk, bisa kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Maaf, di video ini tidak terrecord.
Kemudian aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Selanjutnya langsung saja kita tuang ke dalam cup puding, tuang sampai penuh sama seperti tadi. Nah, untuk puding yang ada tambahan kacang hijaunya jadinya 7 cup seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita kukus di atas air yang sudah mendidih. Dan sama seperti tadi, ini akan saya kukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Nah, ini setelah 20 menit pudingnya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Setelah pudingnya dingin, hasilnya seperti ini. Untuk mempercantik tampilannya, di atasnya bisa kita hiasi dengan potongan daun pandan. Nah, ini puding srikaya yang tanpa kacang hijau ya. Sekarang mau saya coba. Dari potongannya saja sudah terlihat super lembut pudingnya. Dan ini lebih enak ya kalau dimakan dalam keadaan dingin. Untuk puding yang ada tambahan kacang hijau, tampilannya seperti ini. Puding srikaya gula merah dicampur sama kacang hijau, rasanya jadi tambah enak. Ini enak banget, manisnya pas dan gurih, pokoknya wajib untuk dicoba. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.